Lebih tua. Melihat aksi Feng Tong, Qin Yichen juga sedikit terkejut, dan ada sedikit warna di matanya. Ketika penatua keempat menyerahkan token ini kepadanya, dia tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi hanya mengatakan bahwa ketika saatnya tiba, dia dapat memasuki pavilion api surga ke-9 sendirian. Qin Yichen jelas tidak tahu bahwa token ini adalah barang antik tua dari Phoenix Clan. Meskipun dia hanya orang asing, selama dia memegang token di tangannya, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix akan melihatnya seolah-olah dia melihat penatua di keluarganya sendiri, dengan hormat. Beri hormat kepada penatua. Dengan aksi Feng Tong, banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix, tubuh gemetar, semuanya berlutut satu kaki, menghadap Qin Yichen memberi hormat. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa mendapat perintah pengadilan kebakaran? Tanda seru. Saat ini, mata Feng Lu mengendur, wajahnya pucat, dan mulutnya seperti mimpi buruk, bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Feng Lu terlihat sangat menyedihkan, saat ini, para pengejar di belakangnya memandang siluet ramping di depan mereka dengan kagum, dan tidak satu pun dari mereka menenangkannya. Manajer Feng Tong, apakah saya sekarang memenuhi syarat untuk membeli kayu Weeping Blood Indus? Yu Guang di sudut mata Qin Yichen melirik Feng Lu, lalu dia menyingkirkan token itu dan bertanya dengan acuh tak acuh pada Feng Tong. Tentu saja, mendengar hal tersebut, tubuh Feng Tong menggigil, dan dia langsung merespon. Meskipun Qin Yichen hanyalah orang asing, menurut peraturan, dia pasti tidak diizinkan untuk membeli harta karun toko kota di area pengobatan spiritual ini. Tetapi perintah Huoge, yang melambangkan otoritas, benar-benar muncul di tangannya. Ini adalah bukti yang cukup bahwa bagaimana senior Phoenix Clan menganggap penting pria asing ini. Selama perintah pengadilan kebakaran ini dipegang, posisi Qin Yichen di klan Phoenix setara dengan tetua klan Phoenix. Status ini cukup membuatnya memenuhi syarat untuk membeli kayu Weeping Blood Indus. Melihat pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di beberapa rumah harta karun, perlahan-lahan menyalakan susunan cahaya, wajah cantik Feng Lu tidak bisa menahan diri untuk menjadi sangat suram. Bagaimana dia tidak berharap, taruhan yang menang, dia akan gagal. Nyatanya, bukan hanya Feng Lu, pembangkit tenaga Phoenix Clan lainnya, saya khawatir saya bahkan tidak bisa memimpikannya. Qin Yichen dapat dengan mudah mengeluarkan spesies roh kelas atas yang begitu besar, dan dia juga memiliki pesanan lemari api. Tampaknya cukup berguna, telapak tangan Qin Yichen dengan lembut membelai token merah di jubah lengannya, melihat ke kebun obat yang perlahan terbuka, dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Dia tidak merasakan kesenangan memenangkan taruhan dengan Feng Lu, tetapi dia berhasil membeli pohon sikamor darah yang menangis, yang membuatnya menghela nafas lega. Atas undangan Feng Tong, Qin Yichen dan Qing Ye langsung pergi ke sebuah ruangan elegan di sebelah area pengobatan spiritual. Untuk mencegah tetesan esensi darah True Phoenix pada kayu sikamor darah yang menangis agar tidak menguap, formula di kebun obat itu sangat kuat. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik klan Phoenix Zhenbaolou bekerja sama, akan membutuhkan sedikit waktu untuk membukanya sepenuhnya. Selain itu, Qin Yichen juga merasa bahwa Feng Tong sengaja bermain di babak tersebut. Mungkin dia juga khawatir tentang semangat Feng Lu yang membuat frustrasi. Meskipun yang terakhir agak kasar, bagaimanapun juga dia masih jenius di Phoenix Clan. Dalam hal ini, Qin Yichen tidak melanggar intinya. Alasan dia bertaruh dengan Feng Lu hanya untuk menggunakan ini untuk membungkam yang terakhir, bukan untuk membuatnya meminta maaf. Selain itu, Qin Yichen juga tahu bahwa jika dia secara paksa meminta maaf kepada yang terakhir, bahkan jika yang terakhir melakukannya, dia pasti akan memiliki lebih banyak musuh di klan Phoenix. Qin Yichen tidak mau marah dengan Feng Lu, karena tidak lebih dari sekelompok musuh. Memasuki ruangan yang elegan, yang juga membuat Feng Lu mundur. Mungkin karena melihat Wo Jeling, sikap Feng Tong terhadap Qin Yichen jelas menjadi lebih hormat di ruangan yang elegan, dan yang terakhir juga bersedia berteman dengan manajer rumah harta karun di ruangan yang elegan. Dari waktu ke waktu, jalan tawa keluar. Setelah lebih dari setengah jam, pembangkit tenaga listrik klan Phoenix di rumah harta akhirnya membuka formasi, dan kayu Paulonia darah yang menangis juga dikirim ke ruangan yang elegan. Manajer Feng Tong, terima kasih banyak. Melihat kayu mati di kotak umum kristal api, Qin Yichen merasa darah di tubuhnya mendidih. Dia menarik napas dalam-dalam dan berterima kasih kepada saluran Feng dengan tulus. Terima kasih kembali. Elder dapat melindungi bisnis rumah harta karun kami, dan saya bersyukur sudah terlambat. Feng Tong tertawa terbahak-bahak, dan wajahnya penuh senyuman. Nyatanya, dengan penglihatan Feng Tong, terlihat bahwa junior asing di depannya benar-benar memiliki banyak hal yang tidak biasa. Temperamennya bahkan bisa dibandingkan dengan Feng Ying dan Feng Jia. Selain itu, orang asing bisa mendapatkan Fire Pavilion Order, yang merupakan pengakuan dari senior klan Phoenix, dan bahkan mungkin itu adalah sarana untuk menarik perhatian. Kehalusan Feng Tong secara alami dapat menebak ini, jadi dia akan terlihat sangat ramah saat memperlakukan yang terakhir. Penatua, rumah harta karun kita memiliki cabang di kota lain, dan ada banyak barang langka di dalamnya. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk pergi melihat-lihat? Melihat seorang pria muda dengan tatapan puas,
Feng Tong berkata sambil kepanasan. Lain kali, Qin Yichan samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, masih menggelengkan kepalanya, berkata. Meskipun dia mendapat dukungan dari kamar dagang Feilo di belakangnya, membeli kayu indus darah menangis ini hampir menghabiskan tabungannya. Jika dia menemukan barang langka seperti itu lagi, bahkan dia tidak akan bisa membelinya lagi. Sudah. Agar tidak tercengang, Qin Yichan tetap memutuskan untuk tidak berkeliling. Juga, selama Elder tertarik, kami akan selalu menyambutmu di Treasure House. Feng Tong mengangguk, tertawa. Setelah mengobrol sebentar, Qin Yichan perlahan berjalan keluar dari ruangan yang elegan. Namun, begitu dia melangkah keluar dari ruangan yang elegan, mata Qin Yichan sedikit terpana, dan di mata gelap itu, ada sentuhan kejutan. Karena, tidak jauh dari sana, siluet Feng Lu masih berdiri diam, sepertinya tidak bergerak sama sekali. Apa yang dia inginkan? Melihat siluet Feng Lu, alis Qing Qing juga sedikit mengernyit. Dia tidak memiliki kasih sayang sedikit pun untuk wanita canggung seperti ini. Dengan penampilan mereka, mata banyak pembangkit tenaga Phoenix Clan yang berdiri menunggu di luar juga diproyeksikan. Kamu membeli si kamor darah yang menangis? Ketika Qin Yichan dan Qing Yi curiga, Feng Lu sepertinya merasakan kehadiran mereka. Dia menoleh sedikit dan bertanya. Meskipun saya tidak tahu apa yang diinginkan Feng Lu, Qin Yichan masih mengangguk. Baris. Melihat persetujuan Qin Yichan, beberapa warna berjuang muncul di mata Feng Lu. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan mata indahnya memancarkan warna yang agak ganas. Tubuhnya sedikit melengkung, dan dia memberikan hadiah kepada yang terakhir. Suara kaget juga bergema di area pengobatan spiritual. Sebelumnya, mata Feng Lu buta. Dan aku minta maaf padamu.